Selamat pagi kepada Bapak John Supriyanto dan teman-teman sekalian. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 19 dengan judul Designing and Managing Integrated Marketing Communications. Sebelum kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan kelompok saya. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Fadil Distira, lalu ada Bapak Hendri Gunawan Pandia, lalu kemudian ada Pak Imade Aryana, lalu ada Pak Jawari Wicaksono, Pak Jimmy Astirano, dan Pak Miko Saifuddin Agung Sucayo. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan langsung saja. Pada chapter ke-19 ini, ada beberapa learning objective yang diharapkan dapat teman-teman pahami. Kurang lebih ada 6 seperti yang tertampil di layar. Dan untuk memulai, kita akan memulai dengan memahami tentang apa yang disebut dengan peran dari marketing communication. Marketing communication sendiri berperan agar perusahaan bisa menginformasikan, membujuk, dan juga mengingatkan kepada konsumen tentang barang yang kita punya supaya mereka mau untuk membeli dan menggunakan produk yang dimiliki oleh perusahaan kita. Oleh karena itu, tujuan atau tugas dari marketing communication sendiri secara garis besar ada 2, yaitu untuk membangun ingatan atau memori di ingatannya para konsumen terkait brand kita, dan juga untuk membuat brand image dari perusahaan kita sendiri. Nah, perlu dipahami bahwa perkembangan teknologi sekarang juga mempengaruhi perubahan cara dalam melakukan marketing communication. Untuk itu penting bagi para marketer untuk dapat menggunakan dan mengutilisasi penggunaan teknologi tersebut. Cuman perlu diperhatikan bahwa jangan sampai penggunaan teknologi ini malah mengganggu kehidupan dari para konsumen sendiri. Karena kita tahu beberapa dampak negatif terhadap penggunaan teknologi. Lalu yang mungkin sering kita ketahui bahwa kegiatan marketing communication adalah berupa advertising atau proses iklan. Cuman pada kenyataannya tidak hanya itu saja, melainkan ada banyak sekali rangkaian kegiatan marketing yang menjadi satu kesatuan. Yang ini disebut dengan marketing communication mix. Nah, ada 8 mode marketing communication mix yang ada. Yang pertama ada advertising. Seperti yang teman-teman tahu, advertising adalah iklan, baik itu yang di TV, di internet, atau mungkin di konvensional seperti koran. Lalu ada sales promotion, di mana sales promotion ini biasanya setiap perusahaan itu menempatkan masing-masing orang gitu di tempat-tempat tertentu, biasanya untuk ngasih sampel atau pembagian flyer dan lain-lain. Lalu ada event dan experience, biasanya brand itu ikut berkontribusi dalam suatu acara, baik itu sebagai promotor atau sponsor, agar produk-produknya itu bisa dipromosikan di acara tersebut. Lalu ada public relation dan publicity. Biasanya brand yang punya produk itu mereka mengiklankan atau mengannounce barang yang mereka punya melalui media. Nah, lalu ada juga online dan social media marketing. Lalu ada mobile marketing, biasanya suatu produk itu dikenalkan melalui suatu bentuk aplikasi biasanya yang menggunakan nanti gadget dari masing-masing konsumen. Lalu ada direct database marketing, biasanya dari seluruh kegiatan marketing itu mereka punya database yang digunakan untuk misalkan untuk mengirimkan newsletter atau promo-promo yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lalu juga ada personal selling atau biasanya kegiatan menjual langsung one-on-one kepada konsumen. Nah, untuk itu penting bagi marketer sebelumnya agar bisa menilai pengalaman dan impresi seperti apa yang diinginkan tercipta atau dirasakan oleh para konsumen, sehingga mereka itu bisa membeli barang yang kita punya nantinya. Oleh karena itu, untuk bisa berlangsung efektif, marketing communication ada 2 proses model, yaitu yang pertama ada macro model of the communication process dan micro model of consumer responses. Misalkan yang macro model communication process itu mereka terdiri dari 9 elemen, di mana 2 elemen pemain utamanya itu ada sender dan receiver, pengirim dan penerima. Lalu ada 2 tools utama, itu pesan yang disampaikan dan media penyampaiannya. Lalu ada 4 fungsi, yaitu ada encoding atau proses pengewasan pesan, decoding proses penerimaan pesan, lalu ada response dan feedback. Dan yang terakhir adalah noise. Noise ini biasanya hal-hal yang mengintervensi komunikasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu penting bagi sender untuk bisa mengidentifikasi receiver seperti apa, supaya nanti pesan
terus proses encoding-nya itu juga benar, supaya nanti decoding dari receiver-nya pun juga tepat. Lalu yang kedua ada yang namanya micro model of consumer responses. Nah, ini yang disebut dengan, yang digambar ini adalah response hierarchy model. Ada 4, lalu ada stage-stage-nya sendiri. Ada stage kognitif, affective, dan behavior. Nah, kalau diambil contoh satu, misalkan ketika kita berbicara terkait dengan hierarchy of effect model, di cognitive stage itu ada 2, ada awareness dan knowledge, di mana kita membangun supaya orang-orang itu tahu dan aware terkait brand kita, dan gak cuma aware, tapi benar-benar tahu perbedaannya, supaya mereka tahu pembeda kita sama kompetitor seperti apa. Lalu ketika mereka sudah tahu, kita pastikan supaya mereka itu menyukai dan juga memilih produk kita dibanding produk lain, dan meyakinkan mereka untuk akhirnya melakukan purchase atau pembelian terhadap produk kita. Nah, itu adalah kurang lebih penjelasan terkait dengan proses model komunikasi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Miko. Ya, terima kasih Mas Fadil atas kesempatannya. Setelah kita mengetahui bagaimana cara marketing komunikasi bekerja, selanjutnya kita akan mengetahui langkah apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah dengan memilih target audience. Pada proses yang pertama ini, dimulai dengan memilih target audience yang jelas, seperti siapa calon pembeli produk perusahaan, siapakah pengguna saat ini, siapakah pemberi pengaruh atau brand ambassador, individu, ataupun kelompok, ataupun masyarakat umum. Target audience adalah pengaruh kritis terhadap keputusan komunikator mengenai apa yang harus dikatakan, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa. Setelahnya adalah menetapkan tujuan komunikasi, seperti establish need for category, menetapkan kategori produk atau layanan yang diperlukan untuk menghilangkan atau memuaskan ketidaksesuaian yang dirasakan antara keadaan motivasi saat ini dan yang diinginkan. Kedua adalah build brand awareness, mendorong kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat merek dengan cukup mendetail untuk melakukan pembelian. Yang ketiga adalah build brand attitude, membantu konsumen mengevaluasi persepsi kemampuan suatu merek untuk memenuhi kebutuhan yang relevan saat ini. Kemudian adalah influence brand purchase attention, mengarahkan konsumen untuk memutuskan membeli merek atau mengambil tindakan pembelian. Kemudian selanjutnya adalah melakukan desain komunikasi. Ketika merumuskan komunikasi untuk mencapai respons yang diinginkan, membutuhkan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah message strategi atau apa yang dikatakan. Dalam memilih message strategi, manajemen mencari daya tarik, tema, atau ide yang akan terkait dengan brand positioning, membantu menetapkan titik paritas atau titik perbedaan. Beberapa dari daya tarik atau gagasan ini mungkin berhubungan langsung dengan kinerja produk atau layanan seperti kualitas, ekonomi, nilai merek, yang mungkin berhubungan dengan pertimbangan yang lebih ekstrinsik, merek tersebut kontemporer, populer, ataupun tradisional. Yang kedua adalah kreatif strategi atau bagaimana memasarkannya atau mengatakannya. Keefektifan komunikasi strategi kreatif itu tergantung pada beberapa baik sebuah pesan mengekspresikan isinya. Jika komunikasi tidak efektif, itu bisa berarti pesan yang digunakan salah atau pesan benar yang diungkapkan dengan buruk. Strategi kreatif adalah cara pemasaran menerjemahkan pesan mereka ke dalam komunikasi tertentu. Kita dapat mengklasifikasikannya secara luas sebagai daya tarik informasi atau transformasional. Daya tarik informasional menguraikan atribut atau manfaat produk atau layanan. Daya tarik transformasional menguraikan manfaat atau gambaran yang tidak terkait dengan produk. Kemudian selanjutnya adalah message source, siapa yang harus mengatakannya. Message source sangat menunjukkan bahwa kredibilitas sumber sangat penting untuk penerima pesan. 3 sumber kredibilitas yang paling sering diidentifikasi adalah keahlian, adalah pengetahuan khusus yang dimiliki oleh komunikator untuk mendukung klaim, kemudian kepercayaan, menggambar seberapa objektif dan jujur dari sumber tersebut, teman lebih
dipercaya daripada orang asing atau penjual, dan orang yang tidak dibayar atau mendukung suatu produk dipandang lebih dapat dipercaya daripada orang yang dibayar. Disukai, menggambarkan daya tarik konsumen diukur dalam istilah keterus-terangan, humor, kealamian. Selanjutnya adalah memilih channel komunikasi yang akan dipilih sebagai media komunikasi. Apakah email, direct marketing, media cetak, atau poster, dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan budget yang tersedia. Setelah kita menentukan budget yang tersedia adalah memutuskan apakah akan dilakukan kombinasi di beberapa media. Setelah itu adalah yang paling penting, kita harus mengukur seberapa sukseskah hasilnya dalam beberapa parameter yang bisa diukur jika dilakukan di media digital, yaitu impression, follower, fans, atau view, atau jumlah engagement, atau jumlah komen, jumlah retweet, ataupun CPC, CPM, CTR. Dan selanjutnya adalah manage integrate marketing communication dengan cara melakukan otomatisasi proses dan teknologi yang diperlukan untuk mengintegrasikan SDM, proses, dan teknologi di seluruh ekosistem pemasaran. Ya, kemudian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Limado. Terima kasih kepada Mas Miko atas waktunya. Selamat pagi Pak John dan rekan-rekan semuanya. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait designing and managing integrated marketing communication. Pada slide berikut, kita akan membahas terkait dengan selecting the marketing communication mix. Jadi, bagaimana kita memilih bauran komunikasi dalam proses pemasaran. Suatu perusahaan pada gilirannya akan mengalokasikan anggaran komunikasi ke dalam 8 model komunikasi utama, yaitu yang pertama advertising, kedua sales promotion, ketiga event and experience, 4 public relation and publicity, 5 online and social media marketing, 6 mobile marketing, 7 direct and database marketing, dan 8 adalah personal selling. Beberapa karakteristik dari ke-8 model komunikasi utama adalah sebagai berikut. Advertising itu termasuk dengan pervasiveness, itu mudah menyebar, amplified expressiveness, itu ekspresi yang kuat, kemudian kontrol atau fokus komunikasi pada sesuatu yang ingin disampaikan. Kemudian sales promotion, ability to be attention getting, itu kemampuan untuk menarik perhatian. Insentif itu termasuk kontribusi yang diberikan pada konsumen. Invitation, undangan terlibat pada suatu transaksi. Event and experience, relevan, itu sesuai dengan pengalaman dari konsumen. Kemudian berikutnya adalah engaging, itu pengalaman yang menarik bagi konsumen. Dan implicity adalah menyampaikan pesan secara tersirat. Public relation dan publicity itu terkait dengan high credibility, kredibilitas yang tinggi, ability to reach hard to find buyer, kemampuan jangkau konsumen yang sulit ditemukan, dan dramatization, yaitu seorang PR mampu menceritakan kisah di balik perusahaan, merek, dan produk. Yang kelima adalah online dan social media marketing. Reach artinya menyediakan berbagai macam informasi dan hiburan. Interaktif itu sesuai dengan kebutuhan dan tanggapan konsumen. Up to date itu disampaikan dengan sangat cepat dan pesan yang terbaru. Kemudian mobile marketing itu terkait dengan timely, sensitif dan waktu, kapan dan di mana konsumen berada. Influential itu yang diperoleh menjangkau dan mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan. Pervasiveness itu mudah menyebar dengan sangat cepat. Berikutnya adalah direct and database marketing. Personal, itu sifatnya personal dalam database, proaktif, kemudian kontak langsung dengan konsumen, dan complementary itu membantu proses komunikasi seperti misalkan katalog dalam e-commerce. Yang terakhir adalah personal selling, itu customize, dapat dirancang untuk setiap individu. Relationship oriented, itu tidak hanya berorientasi pada bisnis saja, tapi juga pada hubungan pribadi yang mendalam. Dan terakhir adalah respon oriented, memberikan pilihan dan konsumen agar merespon secara langsung. Itu adalah 8 bagian. Dan berikutnya, next slide. Oke, pada slide berikut kita akan bahas terkait dengan faktor in setting the marketing communication mix. Jadi bagaimana kita milih bauran komunikasi pemasaran dan apa saja faktor yang harus dilihat dari produk yang dipasarkan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah type of product market. Jadi tipe produknya. Jadi kita bisa lihat jika dilihat dari tipe produk, maka ada produk yang lebih membutuhkan promosi penjualan, advertising atau periklanan, personal selling, dan yang lainnya.
Sedangkan produk consumer lebih menggunakan sales promotion dan advertising, sedangkan marketing bisnis lebih kepada personal selling. Jadi secara umum, personal selling dibutuhkan untuk mempromosikan barang-barang yang lebih kompleks, mahal, dan berisiko, dan di pasar dengan penjual yang lebih sedikit. Oke, jadi meskipun pemasar lebih mengenalkan personal selling, di pasar bisnis, advertising dan periklanan masih memainkan peran yang penting. Jadi antara advertising dan personal selling itu ada hubungan keterkaitan di antara keduanya. Kemudian yang kedua adalah buyer readiness stage, jadi tingkat kesiapan pembeli. Ada 5 bagian, seperti yang dapat kita lihat pada grafik, yaitu pertama awareness, kedua comprehension, ketiga conviction, keempat order, dan kelima adalah reorder. Jadi pada bauran komunikasi yang digunakan dalam proses pemasaran akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesiapan dari pembeli. Apakah itu advertising dan publicity, sales promotion, dan personal selling. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah product life cycle stage. Jadi tahapan siklus hidup suatu produk. Dalam hal ini, secara garis besar dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu introduction, maturity, dan decline. Bauran komunikasi yang digunakan dalam setiap siklus pun akan berbeda-beda. Misalnya, pada tahap introduction itu lebih kepada advertising, event and experience, dan publicity, yang kemudian diikuti oleh personal selling, sales promotion, dan direct marketing. Sedangkan maturity itu digunakan bauran komunikasi, advertising, event, dan experience, serta personal selling. Sedangkan decline lebih kepada sales promotion yang kuat, karena communication tools dan perhatian oleh tim sales itu sudah mulai berkurang. Oke, next slide. Ya, pada slide berikut kita akan membahas terkait measuring communication result. Jadi bagaimana kita mengevaluasi hasil dari implementasi bauran komunikasi pemasaran yang kita lakukan. Kita bisa mendapat feedback dari customer terkait, misalkan yang pertama adalah apakah mereka mengenali dan mengingat pesan yang kita sampaikan, kemudian berapa kali mereka melihatnya, apa poin yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka terhadap pesan yang disampaikan, bagaimana sikap mereka sebelum dan sesudahnya terhadap produk dan perusahaan, berapa orang yang membeli, menyukai, dan membicarakan produk kita kepada orang lain. Jadi pada grafik berikut dapat kita lihat bagaimana dua produk memiliki tingkat awareness dan satisfaction yang berbeda-beda. Sehingga perusahaan bisa menentukan strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya contoh, pada produk A, awareness-nya tinggi 80%, sehingga persentase kemungkinan orang untuk mencoba menjadi tinggi, 60%. Tetapi tingkat kepuasan orang sangat rendah, yaitu 20%. Sehingga dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa produk A efektif dalam menciptakan awareness, tetapi gagal dalam memenuhi ekspektasi konsumer. Pada produk B, berbeda dengan produk A, produk B hanya memiliki awareness sebesar 40%, sehingga persentase kemungkinan orang untuk mencoba menjadi rendah, 30%. Tapi tingkat kepuasan orang sangat tinggi, 80%. Sehingga dalam hal ini, produk A dapat kita simpulkan, itu, produk B perlu ditingkatkan dalam hal program komunikasi, agar dapat mengambil dan memaksimalkan kekuatan potensial dari brand yang bersangkutan. Jadi demikian pembahasan, berikutnya akan disampaikan oleh Mas Johari. Pada Mas Johari, dipersilakan Mas. Terima kasih Blimade. Pembahasan selanjutnya pada chapter ini adalah terkait dengan Managing Integrated Marketing Communication. Integrated Marketing Communication dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua kontak merek yang diterima baik oleh pelanggan maupun calon pelanggan atas suatu produk maupun layanan masih relevan untuk orang tersebut dan konsisten dari waktu ke waktu. Dalam implementasinya, Integrated Marketing Communication dapat menggunakan berbagai bentuk media atau marketing mix seperti yang sudah dijelaskan oleh Blimade dan Mas Miko. Namun perlu diperhatikan juga bahwa kriteria-kriteria pada saat penentuan marketing mix tersebut. Dan untuk memastikan bahwa Integrated Marketing Communication dapat berjalan dengan baik, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan. Kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita bisa menyingkat dengan 6C. Yang pertama adalah coverage. Coverage di sini keterkaitannya dengan proporsi audiens yang dapat dijangkau oleh setiap pilihan media komunikasi yang digunakan. Apakah overlap atau tidak? Sebagai contoh, apabila perusahaan kita melakukan marketing communication melalui IG, maka coverage audiensnya tentu saja adalah konsumen maupun calon konsumen yang aktif di media sosial. Si yang kedua adalah contribution.
Contribution di sini berhubungan dengan kemampuan yang melekat pada marketing communication yang dilakukan untuk menciptakan respon yang diinginkan dan efek komunikasi dari konsumen jika tidak ada pilihan komunikasi yang lainnya. Yang ketiga adalah commonality, di mana hal ini keterkaitan dengan sejauh mana asosiasi umum diperkuat di seluruh media pilihan komunikasi, yaitu sejauh mana pilihan komunikasi yang berbeda memiliki arti yang sama. Yang keempat, complementarity. Complementarity ini berkaitan dengan sejauh mana asosiasi dan keterkaitan yang berbeda ditekankan di seluruh pilihan media komunikasi. Yang kelima, confirmability mengacu kepada opsi marketing communication yang berfungsi untuk kelompok konsumen yang berbeda. Karena pada integrated communication program, pesan yang disampaikan akan dianggap baru untuk kelompok tertentu dan akan dianggap suatu yang sudah out of date untuk kelompok yang lain. Sedangkan yang terakhir adalah cost. Hal ini keterkaitannya dengan biaya yang harus dikeluarkan yang perlu dievaluasi untuk mendapatkan integrated marketing communication yang efektif dan efisien. Contoh evaluasinya misalnya adalah ketika perusahaan kita masih menggunakan SMS sebagai media communication, padahal audiens yang sedang kita tuju adalah generasi milenial. Apabila kita lihat tren saat ini, generasi milenial itu lebih senang dengan media komunikasi visual, sehingga media SMS yang saat ini dilakukan oleh perusahaan dianggap kurang efektif dan efisien, sehingga perlu diganti dengan media komunikasi yang lain yang lebih dapat menjangkau untuk audiens yang akan kita tuju. Dari 6 kriteria tersebut, diharapkan kita dapat memastikan bahwa marketing communication yang sudah kita buat, yang sudah perusahaan kita buat, sudah efektif dan sudah terintegrasi 360 degree untuk memberikan pengenalan produk kita kepada pelanggan maupun terkait dengan layanan yang kita berikan kepada pelanggan. Demikian presentasi materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya akan disampaikan studi kasus dengan tema Red Bull yang akan disampaikan oleh Pak Jimmy dan Pak Henry. Kepada Pak Jimmy dan Pak Henry, disilahkan. Oke, terima kasih Mas Jauhari. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai case Red Bull. Red Bull dengan slogan Red Bull gives you wings, marketing excellence. Company profile dari Red Bull itu bisa kita lihat dari segi historikalnya. Red Bull berkaitan dengan produk cutting yang diciptakan oleh Kallio Yovidia tahun 1984. Red Bull didirikan bersama dengan Dietrich Mateschitz bersama Kallio untuk membuat Kratindeng yang akan dipasarkan dengan nama Red Bull di Austria atau Eropa. Tahun 87 mulai penjualan, 92 mulai jual ke luar negeri, 97 masuk ke pasar Amerika, 2001 mulai ke Afrika dan Brazil, dan 2003 mulai mengembangkan produk-produk barunya. Dari sisi penjualan, Red Bull sangat baik. Sampai di 2019 itu berhasil menjual 7,5 juta kaleng, atau ini setara dengan jumlah penduduk di bumi ini. Jadi hampir satu orang meminum satu kaleng Red Bull. Nah, Red Bull ini adalah private company, hanya dimiliki oleh 3 orang, yaitu Kallio Yovidia, Dietrich Mateschitz, dan anaknya dari Kallio. Number of employee-nya ada 1.500 karyawan. Nah, Red Bull sendiri adalah kategori dari energy drink, itu yang akan berfungsi untuk memberikan vitalisasi bagi tubuh dan pikiran. Red Bull sendiri awal pengembangannya satu produk, sekarang sudah ada menjadi 12 jenis produk, baik dari yang original hingga yang tanpa sugar dan dengan berbagai macam rasa. Kalau kita melihat ceritanya, Red Bull ini tidak terpisahkan dari Kratindeng. Jadi tahun 1970 itu Kallio melihat pasar Thailand itu dipenuhi oleh energi drink dari pasar impor.
khususnya Lipopitandi sebagai market leader yang berasal dari Jepang dengan harga yang cukup mahal di Thailand itu sasar adalah konsumen yang lebih mapan. Tahun 75 kalian develop Kratindeng sebagai substitusi dari Lipopitandi yang dipercaya memiliki rasa lebih baik dan lebih murah. Target marketnya adalah working class. Nah, dalam 2 tahun saja Kratindeng sudah bisa menjadi nomor 1 market leader di Thailand, mengalahkan Lipopitandi. Dapat dilihat dari image-nya, Kratindeng adalah untuk kelas pekerja dari orang-orang Thailand. Nah, tahun 82 di Trich Master Seeds itu berkunjung ke Thailand dan mencoba Kratindeng. Dia sangat tertarik dengan produk tersebut dan tahun 1984 berhasil meyakinkan Kelio untuk membuat perusahaan baru untuk mewesternisasikan Kratindeng dan dijual ke Eropa dengan target marketnya eksekutif dan Gen Y. Dia pun melakukan modifikasi dari Kratindeng. Pertama, dia memberikan soda kepada Kratindeng karena ini dirasa cocok untuk pasar Eropa, menggunakan desain yang lebih eksklusif dengan kaleng dibandingkan dengan botol, dan merubah namanya menjadi Red Bull atau terjemahan dari Kratindeng. Dengan target pasarnya seperti ini, sehingga image yang dibentuk pertama kali adalah anak muda, dan Red Bull pertama kali masuk adalah kepada klub-klub clubhouse seperti di gambar seperti ini. Nah, tidak puas dengan posisi Red Bull saat itu, di mana Red Bull di klub-klub ini sering dijadikan sebagai minuman pencampur minuman keras saja. Dia mulai mengembangkan dengan targeted personal selling, yaitu dengan cara membuat student ambassador yang berfungsi untuk membuat review, membuat event, dan dibiayai oleh Red Bull event tersebut. Dan dalam event tersebut Red Bull diperkenalkan melalui student tersebut. Nah, disinilah berhasil meningkatkan popularitas dari Red Bull melalui mouth to mouth atas pencobaan dari produk Red Bull tersebut. Red Bull kemudian mulai masuk ke event dan experience, nah terutama extreme sport, karena di Trich ini sangat suka extreme sport. Dan seiring dengan perkembangan extreme sport di tahun 80-an, maka nama Red Bull juga terdongkrak, ikut naik sampai saat ini. Khususnya ketika Red Bull mulai memasuki F1 yang menghabiskan sepertiga dari budget marketingnya. Red Bull juga menggunakan atlet endorser sebagai referensi orang-orang untuk membeli Red Bull, di mana atlet itu sendiri menggunakan Red Bull dan merekomendasikan menggunakan Red Bull. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, Red Bull juga mulai memasuki ke marketing communication yang tradisional seperti advertising, channel promotion, online social media, dan mobile marketing, walaupun ini intensitasnya tidak sebesar dengan event dan atlet endorser ini. Nah, pertanyaan pertama itu gimana kekuatan Red Bull ketika perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola, Pepsi, dan Monster itu memasuki kategori energy drink market dan mulai mendapatkan market share. Jadi kita bisa lihat Monster ini selalu menjadi pesaing Red Bull dengan market share yang sangat tipis, itu sekitar 5% baik di Amerika maupun di dunia. Nah, ini menjadi ancaman bagi Red Bull. Nah, tapi saat ini Red Bull masih memiliki kekuatan utama sebagai first mover atau produk original pertama yang otentik dalam energy drink kategori. Dia juga memiliki brand equity yang sangat kuat dari ekstensif marketingnya. Dia juga memiliki customer loyalty dan community yang cukup baik. Jadi sehingga walaupun Red Bull itu secara competitive advantage dari ukuran lebih kecil dari yang lain dan harganya lebih mahal dari produk yang lain, tetap masih menguasai. Nah, tapi ini ada ancaman di mana ini tidak akan bertahan lama. Itu karena ini juga terlihat dari Kratindeng sekarang posisinya menjadi posisi kedua, diisi oleh M150 yang ukurannya lebih besar dan dipercaya rasanya lebih baik. Nah,
Jadi Red Bull juga memiliki ancaman. Jadi ketika kompetisi semakin berat, maka akan ada battle untuk mempertahankan efisiensi dan competitive advantage. Terus juga dari segi marketing dan research cost akan semakin mahal, dan cara untuk memaintain customer dan community itu akan semakin susah ketika konsumen dihadapkan dengan berbagai pilihan yang setara dan mungkin memiliki keunggulan lebih daripada Red Bull. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Henry. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Saya akan lanjutkan kepada pertanyaan kedua. Di sini pertanyaan yang kedua, bisa kita lihat bahwa bagaimana pro dan kontra terhadap Red Bull yang menggunakan marketing yang non-tradisional taktiknya. Kemudian bagaimana perusahaan lebih lagi should the company do more traditional advertising or why not gitu. Jadi kalau kami melihat yang pertama adalah kita melihat sisi pro-nya gitu dari sisi pengguna ya atau dari sisi konsumennya. Yang pertama Red Bull ini menawarkan konsep yang out of the box gitu. Jadi membuka ceruk baru, membuka cakrawala baru bagaimana dia melakukan marketing taktik ya dan marketing strategi. Kemudian Red Bull konsisten terhadap ide yang dibawa atau ide yang dikeluarkan. Kemudian memaksimalisasi ide dengan tagline-tagline yang dipakai. Kemudian Red Bull juga memiliki atau mengembangkan strong content dari core idea yang dia miliki. Jadi pengembangannya juga sangat bagus. Kontranya kalau menurut kami adalah menyasar atau konsumen yang terbatas, sehingga dia memang harus membentuk pasar baru gitu. Itu tidak sesuai biasa atau agak berbeda dari kebanyakan ya tradisional marketing taktik. Kemudian memilih untuk mengambil resiko karena memang konsep resiko selalu menghasilkan peluang juga yang besar ya. Dengan experience yang mereka berikan, kemudian lebih menjual konten daripada produk itu sendiri. Nah, dari sini kami bisa melihat bahwa Red Bull memilih masuk ke akar rumput dengan membangun pengalaman. Dan kami, dalam artian adalah Red Bull, tidak membawa produk ke konsumen, tapi membawa konsumen ke produk. Jadi mereka itu mendekatkan konsumen ke produk-produk mereka melalui aktivitas yang mereka lakukan gitu. Aktivitas konsumen yang sedang mereka lakukan. Red Bull membangun sebuah ceruk pasar baru yang original dengan menggunakan ide marketing yang baru juga. Sehingga tidak mengambil persaingan dari sisi harga, rasa, dan kualitas. Mereka akan dapat tetap menjaga market share dan mengembangkan produk karena mereka adalah sebagai market leader di produk energi saat ini. Kita akan coba masuk ke pertanyaan yang ketiga. Silakan. Kita coba diskusikan bagaimana efektivitas dari sponsorship yang dilakukan Red Bull. Kemudian di mana perusahaan membagi antara kesenangan dalam menemukan, menginvent sesuatu yang baru, petualangan baru dengan risiko sebenarnya. Kami melihat bahwa perusahaan Red Bull ini dibangun atas dasar pembentukan pasar baru atau ceruk baru dengan menggunakan konsep yang baru. Yang berarti produk ini ada karena proses pengambilan risiko yang besar oleh Dietrich Mateschitz di awal pembentukan. Jadi memang dia membentuk pasar dengan menggunakan metode komunikasi dan marketing yang baru. Red Bull sejak awal memilih untuk mengabaikan hasil-hasil penelitian di awal pembentukan dan memperkenalkan Red Bull dengan komunikasi langsung, menyasar kepada anak muda, pesta atau party, dan juga sport. Red Bull menghindari model pasar tradisional, komunikasi tradisional seperti menghindari iklan televisi, tidak menggunakan iklan outdoor, cetak, ataupun iklan digital. Jadi benar-benar out of the box. Tujuan Red Bull adalah untuk menciptakan
acara terbaik. Jadi bagaimana dia bisa menciptakan acara-acara terbaik lebih dari pada minuman terbaik. Jadi bukan minuman energi yang terbaik yang dikejar, tapi menciptakan event atau acara yang terbaik dalam benak penggunanya. Singkatnya, mereka membrandkan pengalaman yang paling menggembirakan dalam kehidupan, sehingga orang akan terngiang untuk selalu mendapatkan keceriaan, kebahagiaan pada saat melakukan sebuah event dengan menggunakan produk mereka. Sehingga menurut kami konsep komunikasi sponsorship mengambil sisi yang berbeda dalam marketing communication mix, yaitu advertising, sales, promotion, event experience, public relation, and publicity, kemudian online and social media marketing, mobile marketing, direct and database marketing, dan personal selling diambil dalam bentuk yang konsisten. Konsisten dalam artian adalah konsisten pada pengalaman tadi. Jadi mereka konsisten pada hal itu. Kesimpulan kami untuk Red Bull adalah mereka akan terus berusaha untuk melawan tradisi mainstream atau hal-hal mainstream yang biasanya melekat kepada kemapanan atau model-model mainstream yang ada di masyarakat. Mereka akan konsisten kepada petualangan yang mengembirakan, mendebarkan, yang biasanya dekat dengan anak muda, yang senang untuk mengambil resiko. Proses pengambilan risiko dalam marketing komunikasi yang dilakukan oleh Red Bull ini adalah bagian dari identitas Red Bull itu sendiri. Sehingga saya merasa bahwa trial and error, kegagalan, experience yang mereka lakukan akan terus dijaga oleh perusahaan sampai pada perusahaan terus sampai kepada seluruh lini bisnis yang mereka miliki saat ini. Nah, ini kurang lebih case Red Bull yang bisa kami bahas. Kami akan senang sekali untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.